Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan al-manzumah atau manzumah al-qawaid al-fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang kita bawa adalah manzumah sekaligus syarahnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bait yang pertama. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, serta Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha pengasih, maha lemah lembut, kemudian maha bijak, yang Allah subhanahu wa ta'ala itu dia mengumpulkan berbagai macam sesuatu, kemudian di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala juga memisahkan sesuatu-sesuatu tersebut, sebagaimana sudah kita jelaskan maksud dari ucapan penulis ini di pertemuan sebelumnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kenikmatan-kenikmatan yang luas serta melimpah, wal hikamil bahiratil kathirah, dan hikmah-hikmah yang menakjubkan, yang membuat hati kita itu merasa heran, yang begitu banyak. Kata penulis rahimahullah, hadza bayanun li si'ati fadlihi wa 'atayahu syamilati li jami'i khalqihi. Ini merupakan penjelasan akan luasnya keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta pemberiannya yang mencakup seluruh makhluknya. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, Allah memberikan kenikmatan di dunia ini kepada seluruh makhluknya. Tidak peduli apakah makhluk tersebut adalah makhluk yang beriman kepadanya atau juga makhluk yang ingkar kepadanya. Allah memberi kenikmatan kepada kaum muslimin, begitu juga Allah memberi kenikmatan kepada orang-orang kafir. Maka kenikmatan yang ada di dunia ini bukan ukuran bahwa orang tersebut dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang pada asalnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu luas. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu luas, mencakup seluruh hamba-hambanya. Fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata 'ain. Makhluk itu tidak mungkin terlepas, tidak mungkin kosong dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya sekejap mata. Seperti kita, tidak mungkin kita bisa terlepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya sekejap mata. Contohnya mata kita bisa kita gunakan untuk melihat. Contohnya hidung kita bisa kita gunakan untuk bernafas. Andai saja Allah menjadikan seseorang yang hendak melihat itu harus mengeluarkan biaya sekian, andai saja orang yang dilahirkan ke dunia
itu tidak ada matanya. Kalau pengen punya mata harus beli. Ada toko mata misalnya. Berapa miliar yang kita keluarkan untuk membeli mata? Andai saja kita bernafas itu oksigennya harus beli. Seperti di hari-hari kemarin. Oksigen setiap sekian liter harganya sekian ribu. Padahal satu hari berapa liter yang kita hirup? Belum lagi nanti 1 bulan, belum lagi nanti 1 tahun. Bermiliar-miliar yang harus kita keluarkan hanya untuk bernafas. Maka ini menunjukkan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala siyamal adami fa inna Allah faddalahu al-ard wa asbagha alaihi ni'amahu adh-dhahirah wal batinah wala yumkinu ta'dadu ni'amihi. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terlebih lagi kita sebagai anak Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, memberikan kelebihan kepada anak Adam, mengatur baginya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah menyempurnakan kenikmatan ini, baik kenikmatan yang lahir maupun kenikmatan batin. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa selesai, tidak terhitung saking banyaknya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Walakinnahu ta'ala radiya man syakara ni'amahu bil i'tirafi biha. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap siapa saja yang mensyukuri nikmatnya dengan pengakuan atas nikmat tersebut. Wa tahaddusi biha wa sarfiha fi ta'atillah, serta menceritakan kenikmatan tersebut serta menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amiha ala ma'asihi, dan agar jangan sampai apa-apa yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan itu digunakan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan kepadanya. Yang ada di kepala kita saja nikmatnya sudah begitu banyak. Kita diberi nikmat rambut, nikmat. Coba kalau kita lahir dari kecil sampai besar tidak punya rambut, kayak bola. Di kepala ada telinga, kita bisa mendengar, dan telinga kita beda dengan telinga hewan. Telinga kita beda dengan telinga ayam, tidak ada daun telinganya. Terus daun telinganya ngadepnya juga ke depan. Kalau ke belakang repot, ngobrol sama orang suaranya susah masuk karena harus melewati ini dulu. Di kepala kita ada 2 mata yang kita bisa melihat dengannya. Di mata kita masih ada nanti di atasnya ada alisnya, ada bulu matanya, di dalam matanya ada lensanya dan lain sebagainya. Nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita dengan harga yang ada di dunia. Orang yang kena sakit mata saja sudah berapa ratus juta dia harus mengeluarkan biaya untuk mengobatinya. Belum lagi hidung kita, ngadepnya ke bawah, terletaknya juga di tengah, pas, tidak di samping sini. Coba hidungnya di sini atau di belakang. Kalau mau waing gimana? Mau bersin? Tidak gini ya, gini. Biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti mulut kita.
mulut kita bisa terbuka. Belum lagi gigi kita. Belum lagi ada lidah kita di sana. Lidah kita bisa membedakan mana manis, mana pahit, mana asin. Hidung kita bisa membedakan antara bau busuk dan bau yang enak, dan lain sebagainya. Kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau hewan, hampir semuanya hewan, antara kepalanya dan duburnya, alat yang digunakan untuk buang air itu sejajar. Tapi manusia enggak. Kepalanya di atas, duburnya di bawah. Sapi misalnya, kepala sama duburnya sejajar. Kambing sejajar. Unta sejajar, kuda sejajar. Tapi manusia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepala mereka lebih tinggi dibandingkan duburnya, alat untuk buang hajat. Maka tidak sepantasnya seorang hamba menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Wal hikamil bahiratil katsirah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang menakjubkan, yang sangat banyak. Yakni anna hikamahu ta'ala katsiratun tabharul uqula wa tata'ajjabu minha ghayatal ajbi, ghayatal ajab. Fa inna jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah-hikmah yang menakjubkan, yang sangat banyak, yang menjadikan akal-akal kita terheran. Menjadikan kita merasa heran dengan puncak keheranan. Karena seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mencapai puncak hikmah yang ada. Kalau kita melihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ada mataharinya, ada bulannya. Wa man nadhara fi hadzal kauni wa ajaibihi wa samaihi wa ardihi wa syamsihi wa qamarihi wa kawakibihi wa fusulihi wa hayawanihi wa asjarihi wa nabatihi wa jibalihi wa biharihi wa jami'i ma yahtawi alaihi ra'a fihi al-ajaib al-'azimah wa yakfi al-insanu nafsuhu fa innahu idza nadhara ila kulli 'adwin min a'dha'ihi 'alima annahu la yasluhu fi ghairi mahallihi. Siapa yang melihat kepada alam semesta ini berupa keajaiban-keajaiban, langit yang sangat besar yang tidak bertiang, matahari yang berada di atas tidak pernah jatuh, bintang yang berada di atas tidak pernah jatuh, awan yang berada di atas, langit kok warnanya biru kalau malam jadi hitam, dan lain sebagainya. Hikmah-hikmah yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada air hujan, warnanya apa air hujan itu? Air hujan warnanya apa? Bening, putih. Putih itu susu. Air hujan warnanya bening. Rasanya apa? Tidak ada rasanya. Baunya apa? Tidak ada baunya. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan tanpa rasa, tanpa warna, tanpa bau di tanah yang sama. Perhatikan di sekitar kita, air hujannya sama, tanahnya sama, tapi yang tumbuh dari bumi berbeda. Ada yang warnanya hijau, ada buah yang warnanya merah, ada buah yang warnanya kuning. Padahal air hujannya sama, rasanya juga beda. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin, ada yang kecut. Padahal air hujannya tidak berasa. Sama-sama menyerap air di situ, tumbuh di tanah yang sama, tetapi yang keluar beda. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang baunya wangi seperti bunga, ada yang baunya busuk seperti bunga bangkai, ada yang tidak berbau, ada yang baunya sedap, dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan keajaiban-keajaiban yang ada di alam semesta ini baru hujan.
air hujan tidak berwarna, dengan sebabnya bisa mengeluarkan tumbuhan berbagai macam warna. Air hujan tidak berasa, melalui air hujan tersebut Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan berbagai rasa dan juga berbagai baunya. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Maka barang siapa yang melihat ke alam semesta ini dengan semua keajaiban-keajaiban yang ada, melihat ke langit, melihat ke bumi, melihat matahari, melihat bulan serta bintang-bintang, adanya pergantian musim, hewan-hewannya, pepohonan yang ada padanya, tumbuhan-tumbuhannya, gunung-gunung yang ada padanya, lautan-lautan padanya, dan seluruh apa saja yang berada di tempat tersebut, maka dia akan melihat berbagai macam keajaiban yang sangat agung. Cukuplah bagi manusia apa yang ada pada dirinya sendiri. Kita lihat pada dirinya sendiri. Fa innahu idza nadhara ila kulli adwin, sesungguhnya seandainya manusia itu mau melihat kepada setiap anggota badannya, min a'dha'ihi alima annahu la yasluhu fi ghairi mahallih, dia akan tahu bahwa setiap anggota badannya itu tidak cocok kalau ditempatkan di tempat yang lainnya. Allah telah meletakkan seluruh anggota badan kita tepat pada tempatnya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah posisi anggota badan kita, matanya ada di kaki, hidungnya ada di tangan, terus apa lagi, telinganya ada di belakang, repot. Maka termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah meletakkan segala sesuatu tersebut pada tempat-tempatnya yang sudah sesuai. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis mengucapkan salawat dan salam. Kemudian salawat dan salam selamanya semoga tercurahkan kepada Rasul yang berasal dari suku Quraisy, yang dia merupakan penutup para nabi dan rasul, serta pengikut dan para sahabatnya, para sahabat-sahabatnya yang saleh, al-haizi maratibal fakhari, yang mereka telah memperoleh derajat kebanggaan. Amma salatu minallahi fahiya thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, fa fiha husulul khair wassalamu fihi daf'us syarr wal afat. Yang dimaksud dengan salawat dari Allah, ketika kita mohonkan salawat dan salam untuk Nabi kita, salawat dari Allah itu maksudnya adalah Allah memuji hambanya. Allah memuji hambanya di sisi para malaikatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba tersebut, ini menunjukkan, menandakan bahwa hamba tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan salam? Salam atau keselamatan, yaitu terhindar dari berbagai macam kejelekan dan bahaya. Thumma salatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami. Salawat dan salam selamanya semoga tercurahkan kepada ar-rasul. Siapakah rasul tersebut? Man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul adalah seseorang yang diperintahkan atau diberi wahyu oleh Allah dengan syariatnya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wal khatam alladzi khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penutup para nabi dan para rasul, maka tidak ada nabi setelahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah. Ibaratnya kita ingin semuanya, kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana ada jalannya. Kita ingin pergi ke suatu tempat, maka ada jalannya di situ. Jalan menuju Allah adalah Islam. Jalan menuju Allah adalah Islam.
Dan orang yang menerangkan Islam tersebut adalah Rasul. Sama seperti kita ingin pergi ke suatu tempat, tempatnya di sini, kita ingin pergi ke sini. Jalannya di mana? Jalannya ini. Terus bagaimana caranya agar kita bisa berjalan di atas jalan tersebut? Yang menjelaskan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap sebagai pendusta. Wa alihi wa sahbihil abrari. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada alihi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud alihi itu adalah seluruh pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas agamanya sampai nanti hari kiamat. Fa yadkhulu fihim as-sahabah fa yakunu atfuhum alaihim min babi atfil khasi 'alal 'am limaziyatihim wa syarafihim bil ilmin nafi' wal 'amalis salih wat tuqal kamil alladhi aujaba lahum mafakhir dunya wal akhirah radhiyallahu anhum. Yang dimaksud ali di sini adalah keluarga secara bahasa, tapi maksudnya adalah seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini memiliki keistimewaan dan kemuliaan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh serta ketakwaan yang sempurna. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala, atau semoga kamu diberikan petunjuk bahwasanya pemberian dari Allah yang paling utama itu adalah ilmu. Pemberian Allah yang paling utama adalah ilmu. I'lam hudita, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Anna afdhalal minan, sesungguhnya pemberian yang paling utama. Apa itu? Ilmu yang bagaimana? Yuzilu syakka anka wad-daran, yang menghilangkan keraguan dari dalam hatimu serta menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di hatimu. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi, dan ilmu yang bisa menyingkap kebenaran bagi siapa yang memiliki hati. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan menyampaikan hamba kepada apa yang dia inginkan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, yakni anna minanallahi ala ibadihi katsiratun wa afdalu ma mannallahu ala abdihi bihi huwal ilmun nafi'. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak kepada hamba-hambanya. Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya tak terhitung. Dan di antara pemberian tersebut yang paling utamanya adalah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika kita membaca qasidah Abi Ishaq Al-Ilbiri, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dan ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu berkaitan dengan, atau ilmu yang menghilangkan dari hati seorang hamba keraguan, ragu-ragu akan kebenaran syariat Allah, dan ilmu yang menghilangkan dari hati hamba kotoran-kotoran yang memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah. Wa alamatu kaunil ilmi nafi'an ma dzakartu minan nadhmi annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain wa huma syubuhat wasyahawat. Tanda ilmu itu bermanfaat sebagaimana yang aku sebutkan pada bait syair ini, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah
ilmu yang bisa menghilangkan dari hati dua perkara, yaitu syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Fasyubhatu turithu syakka wasyahawatu turithu daranal qalbi wa qaswatihi wa tuthbitul badana 'anit ta'ati. Syahwat atau syubhat itu adalah perkara-perkara yang menjadikan hati kita ini merasa ragu. Perkara-perkara yang menjadikan hati kita ini ragu atau bahkan tidak percaya akan kebenaran. Ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadikan perkara-perkara ini hilang dari hati. Kita tidak ragu lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an dengan tidak adanya keraguan. Maka ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita menyebabkan hati kita ragu akan Al-Qur'an, akan kebenaran Al-Qur'an, kebenaran yang dibawa oleh Rasul, maka inilah yang dimaksud dengan syubhat. Ilmu yang bermanfaat bisa menghilangkan perkara ini dari hati kita. Kemudian yang kedua, adapun syahwat. Syahwat itu perkara yang mengotori hati kita, menjadikan hati kita ini menjadi keras serta menghalangi atau melemahkan badan kita dari ketaatan kepada Allah. Kalau syahwat itu menjadikan hati kita ragu. Tetapi kalau syubhat itu menjadikan kita malas untuk taat kepada Allah, atau menjadikan kita mendahulukan selain dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu berbagai kenikmatan dunia atau perkara-perkara yang lainnya. Fa'alamatul ilmi an-nafi annahu yuzilu hadainil maradaini al-'azimaini wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihima syai'ain wa huma al-yaqin alladhi huwa dhiddu asy-syukuk wal imanu tam al-musil lil 'abdi li kulli matlub al-muthmiru lil a'malis salihah alladhi huwa dhiddu asy-syahawat. Fakullama izdada al-insanu minal ilmi an-nafi' hasala lahu kamalul yakin wa kamalul iradah wa la tatimmu sa'adatul 'abdi illa bi ijtima'i hadainil amrayni wa bihima tunalul imamatu fid dini. Qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tanda ilmu yang bermanfaat bahwa ilmu tersebut menghilangkan dari hati dua penyakit ini, penyakit yang sangat besar ini, dan memberikan kepada hamba sebagai bentuk lawan dari kedua perkara ini, syubhat dan syahwat. Yang pertama adalah yakin. Ilmu yang bermanfaat menjadikan hati kita menjadi yakin, yang mana yakin ini merupakan lawan dari keraguan, serta menjadikan hati kita memiliki keimanan yang sempurna, yang menyampaikan kepada hamba apa-apa yang diinginkan sehingga membuahkan hasil al-muthmirul li a'malis salihah. Ilmu yang bermanfaat menghilangkan keraguan dari dalam hati dan menghilangkan kotoran-kotoran dari dalam hati sehingga hamba tersebut bisa mudah untuk beramal saleh yang merupakan lawan dari syahwat. Maka setiap kali bertambah pada manusia itu ilmu yang bermanfaat, dia akan semakin mendapatkan kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan keinginan, dan tidak akan sempurna, tidak akan tercapai keselamatan hamba kecuali dengan terkumpulnya dua perkara ini, yaitu terhindar dari syubhat dan terhindar dari syahwat. Dengan kedua inilah seorang hamba mendapatkan imamah, kepemimpinan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Wa darajatul yaqini thalathun
kullu wahidatin a'la minal ukhra, ilmul yakin wa ainul yakin wa haqqul yakin. Fa ilmul yakin ka'alimna al-ana fil jannati wan nar, wa ainul yakin idza warada an-nasul qiyamah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa burrizatil jahimu lil ghawin fara'auhuma qabla ad-dukhul wa haqqul yakin idza dakhaluha. Jadi keyakinan seorang hamba ini ada 3 derajatnya. Derajat yang pertama disebut dengan ilmul yakin, yaitu ilmu kita, pengetahuan kita tentang surga dan neraka saat ini. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka, tapi kita belum melihatnya. Kemudian ainul yakin, ada ainul yakin ketika hamba sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Nanti di hari kiamat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga didekatkan kepada orang yang bertakwa, wa burrizatil jahimu lil ghawin, ditampakkan neraka bagi orang-orang yang sesat. Maka mereka melihat surga dan neraka sebelum memasukinya. Kemudian derajat yang ketiga disebut dengan haqqul yakin, ketika mereka sudah memasukinya. Wa hasilu dzalika anna al-ilma syajaratun tuthmiru kulla qaulin hasan wa amalin salih, wal jahlu syajaratun tuthmiru kulla qaulin wa amalin khabithin. Bahwasanya ilmu itu adalah pohon. Ilmu adalah pohon yang membuahkan semua bentuk ucapan dan perbuatan yang baik. Ilmu adalah pohon yang membuahkan semua ucapan yang baik dan amalan soleh. Sementara kebodohan adalah pohon pula, tetapi membuahkan setiap amalan, setiap ucapan yang jelek. Wa idza kana al-ilmu bihadhihi al-mathabati fayanbaghi lil insani an yahrisa kullal hirs wa yastahida fi tahsilihi wa an yudima al-isti'anata billahi fi tahsilihi wa yabda'a bil aham fal aham minhu. Apabila ilmu itu memiliki derajat yang seperti ini, bahwa ilmu itu adalah sesuatu pohon yang bisa membuahkan kebaikan baik dalam ucapan dan juga amalan, maka sepantasnya bagi setiap manusia untuk senantiasa bersemangat dengan seluruh apa yang dia miliki, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan untuk senantiasa terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya, dan memulai dari perkara yang paling pentingnya. Wa min ahammihi ma'rifatu usulihi wa qawaidihi allati tarji'u masailuhu ilaiha. Termasuk di antara ilmu yang paling bermanfaatnya adalah mengetahui dasar-dasarnya, pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya yang segala sesuatu itu kembali kepadanya. Walihada qultu fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail asy-syawaridi litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad wuffiqa wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli al-ilmi qad hassaltuha jazahumul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma ghufranihi wal birri. Wa hadha li anna ma'rifatal qawaidi min aqwal asbabi litasilil ilmi wa fahmihi wa hifdhihi li jam'iha al masail al mutafarriqah bi kalamin jami'. Ini akhir dari muqaddimah penulis rahimahullahu ta'ala 10 bait yang pertama. Maka beliau mengatakan, maka bersungguh-sungguhlah untuk memahami pokok-pokok dalam ilmu tersebut, yang mana pokok-pokok ilmu itu mengumpulkan berbagai macam permasalahan yang berpecah-pecah, agar kamu bisa naik dalam tingkatan ilmu itu, naik dengan kenaikan yang bagus, berjenjang, agar kamu bisa mengikuti jalannya orang-orang yang diberikan taufik. Maka ini yang aku tuliskan ini adalah kaidah-kaidah hukum-hukum pokok yang aku jadikan sebagai nazam, sebagai bait-bait syair. Aku kumpulkan dari kitab-kitab para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kepada mereka dengan pahala yang banyak, serta memberikan ampunan, maaf dan ampunan kepada mereka, serta memberikan kebaikan kepada mereka. Wa hadza li'anna ma'rifatal qawaid min aqwal asbab litashilil ilm.
Dan ini dikarenakan mengetahui pokok-pokok kaidah-kaidah itu termasuk sebab yang paling kuat untuk memudahkan dalam memahami ilmu dan menghafalkannya. Karena kaidah-kaidah ini terkumpul padanya berbagai macam perkara-perkara cabangnya. Jadi ini mukaddimah dari penulis berkaitan apa yang akan beliau sampaikan, yaitu kitab beliau atau manzumah beliau, Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Selesai dari mukaddimah, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita sudah akan mulai membahas seputar kaidah-kaidah fikih tersebut, yang mana satu kaidah bisa diterapkan pada banyak sekali hukum-hukum fikih. Hadza wallahu taala alam bissawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.